Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam pemahaman Alkitab. Mari kita lanjutkan riwayat Nuh. Kita sudah sampai kepada bagian-bagian terakhir. Masih ada 2 bagian terakhir saudara-saudara hari ini, dan nanti yang terakhir pada kesempatan mendatang kita akan selesaikan tentang Nuh, ya, riwayat Nuh. Nah, hari ini kita sampai di pasal 9 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita membacanya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini kita kembali mengulang dan membaca kata berfirmanlah Allah. Jadi pengulangan kata berfirmanlah Allah ini mengindikasikan, saudara-saudara, tentu yang pertama memang Tuhan Allah yang berbicara. Penulis kitab Kejadian menegaskan itu. Tetapi juga kemungkinan ada jeda waktu. Ada waktu yang entah berapa lama sudah Tuhan berbicara kembali. Jadi firman Tuhan pada waktu itu tidak datang sekaligus, ya, seperti sebuah uraian teologis atau uraian khotbah begitu, prinsip-prinsip atau kata-kata begitu, tidak, ya, tetapi memang bertahap. Nah, saudara, pada bagian ini ketika Tuhan berbicara kembali, pada waktu yang lalu kita membaca bahwa Tuhan berfirman dalam rangka menyatakan mandat yang penting, yang mengulang kembali atau menegaskan mandat kepada Nuh. Nah, pada bagian ini, saudara-saudara, Tuhan berfirman kembali untuk menegaskan perjanjiannya. Saudara, ada beberapa hal yang sangat menarik. Yang pertama, perjanjian ini dibuat oleh Tuhan. Berbeda dengan perjanjian antar manusia, saudara. Kalau perjanjian antar manusia ini kan yang menetapkan perjanjiannya bersama 2 manusia, lalu menyetujui, ya, setuju tentang sesuatu yang dibuat atau yang dijanjikan. Tetapi perjanjian Tuhan tidak begitu, saudara. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang menetapkan syaratnya, Tuhan yang menyatakan isi dari perjanjian itu, dan Tuhan yang menepati janjinya. Jadi memang kita harus mengetahui, saudara, ini adalah perjanjian yang Tuhan lakukan. Tuhan yang berjanji. Sehingga saudara, manusia hanya menerima saja apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh itu adalah sebuah pengharapan. Secara umum bisa kita mengatakan demikian. Ini adalah sebuah pengharapan tentang kehidupan yang baru. Di alam semesta yang diciptakan baru atau di format ulang itu, saudara-saudara, yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Ya, lebih jelas, lebih detail, ya.
Tuhan tidak mengatakan bahwa Dia tidak akan membinasakan alam semesta ini pada satu waktu, tidak. Tetapi yang disampaikan di sini bahwa Tuhan tidak akan menghukum dengan cara yang sama, yaitu dengan air bah. Nah, saudara, kalau kita membaca di Perjanjian Baru, nanti pada satu waktu di akhir zaman memang Tuhan akan membinasakan lagi, akan memformat ulang lagi, akan menyelesaikan lagi alam semesta ini atau memusnahkan alam semesta ini, tetapi bukan dengan air bah. Nah, sebagai lambang, simbol dari perjanjian Tuhan, maka Tuhan mengatakan busurku, ya, yang kita kemudian mengenal itu adalah pelangi yang indah itu, saudara-saudara. Kalau kita mengerti, tentu pelangi itu berkaitan secara ilmu pengetahuan yang sederhana, yang kita tahu, itu berkaitan dengan hujan dan juga dengan proyeksi sinar matahari. Ya. Jadi saudara-saudara, ini memberikan simbol pengharapan bahwa hujannya memang terbatas. Kalaupun ada hujan sebagai musim hujan, tapi terbatas sehingga akan ada busur. Ya. Kalau hujannya tidak terbatas, saudara, seperti waktu zaman Nuh, pada waktu air bah itu turun, tidak mungkin ada pelangi. Jadi ini adalah simbolik, ya, semacam sebuah lambang dari perjanjian itu. Lihat, setiap kali ada busur itu, ada pelangi itu, maka hujannya terbatas. Bahkan begitu indahnya, saudara, ini akan mengingatkan kembali kepada Nuh akan perjanjian itu. Begitu juga Tuhan katanya mengatakan bahwa Tuhan ketika melihat busur itu, melihat pelangi itu, Tuhan juga akan mengingat janji itu. Ini bahasa manusiawi, ya, yang diungkapkan di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, memang ini adalah pengharapan yang baru. Manusia diberikan alam yang baru, kemudian diberikan berkat anak cucu, manusia diberikan mandat, tetapi juga dijamin bahwa manusia ini akan hidup di dalam alam yang baik, yang tidak akan dihukum, tidak akan dimusnahkan lagi dengan air bah. Nah, saudara-saudara, perjanjian ini memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa Tuhan itu bukanlah pribadi Allah yang maha kuasa saja, tetapi pribadi Allah yang setia. Tuhan Allah yang sanggup menepati janjinya. Kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya, pemenuhan janjinya, itulah yang menjadi dasar pengharapan kita. Dan bukankah itu sangat penting, saudara? Mengapa? Sebab seperti Nuh, pada waktu itu Nuh dan kemudian keturunannya juga pasti menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah dalam hidupnya. Ada saja pasti persoalan-persoalan di dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan yang baik, pengharapan yang baik. Nah, saudara, ini juga yang menjadi pegangan untuk kita. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Saudara, ini menjadi tanda bagi orang-orang yang mungkin kesepian. Seperti Nuh kesepian, tetapi Tuhan menemaninya. Atau juga menjadi semacam jembatan. Ya. Kalau pelangi itu kan seperti jembatan, ya. Menjembatani orang-orang yang hidup di dalam pengasingan lah katakan. Mendapatkan sebuah jalan jembatan untuk berpindah. Itu simbol yang sangat indah, saudara-saudara. Juga kita bisa memahami bahwa pelangi itu seolah-olah menjadi sebuah simbol dorongan, semangat terhadap orang yang patah, yang kecil hati, yang mengalami kesulitan. Atau juga ini menjadi tempat yang baru, ya, tempat istirahat bagi mereka yang lelah, bagi mereka yang penuh kekhawatiran. Menjadi simbol bagi simbol keselamatan, saudara. Keselamatan orang-orang yang dikejar-kejar, yang sedang menghadapi bahaya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita mengerti dari dari simbol ini, saudara-saudara. Simbol dari pelangi ini, yaitu bahasa manusia yang saya ungkapkan kepada kita. Mungkin saudara bisa juga
menguraikan dengan hal yang lain. Tetapi intinya saudara, ini adalah simbol dari pengharapan di dalam Tuhan. Dan ini yang kita butuhkan. Saya mendengar, saya membaca juga, bahkan saya berhadapan di jemaat juga mengalami sendiri. Saudara, betapa situasi saat ini memang menguatirkan atau ya mencemaskan, memberikan kepada kita sebuah keraguan ya, atau situasi yang kalau kita membayangkan mungkin tidak ada sesuatu yang lebih baik begitu ya. Saudara-saudara melihat saja di jalan. Saya di kota Bandung melihat jalan kota Bandung siang hari lengang, malam hari ditutup, saudara-saudara. Lalu di mana manusia? Orang-orang di Bandung berada di rumah masing-masing, yang bekerja, yang mungkin masih punya uang, masih bisa hidup dengan cukup layak, tetapi ada banyak orang yang betul-betul membutuhkan bantuan dari pemerintah, saudara. Itu yang kita lihat, yang mungkin juga kita alami. Jadi bukan sesuatu yang mudah, tetapi saudara, saya mengajak kita memahami bagian firman ini menjadi pengharapan bagi kita. Ketika kita melihat pelangi, maka kita mengingat akan janji Tuhan. Mengingat akan kesetiaan Tuhan kepada kita. Semoga saudara tidak menjadi khawatir, tidak menjadi cemas terus-menerus. Saudara, peganglah janji Tuhan, kita akan senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami. Sebagaimana kami melihat pelangi yang indah, bukan sekedar fenomena alam yang memang sudah alamiah terjadi, tetapi lebih daripada itu secara simbolik, secara indah ya Tuhan, kami melihat janji Tuhan. Tuhan yang berjanji akan menyertai, akan memimpin, akan melindungi umat-Mu dari segala macam mara bahaya, dari segala macam kesulitan, akan dimampukan untuk mengatasi segala macam pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bergantung dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, ikuti terus pemahaman Alkitab ini sampai selesai. Amin.